Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, al-mukarramin wal mukarramat, para alim, para masyayikh, habaib, akhussu bidzikri Ramayai Khazin hafizahullahu ta'ala, sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Miftahul Huda, Mambaul Huda, para asatil, ustadzat, dewan guru, para wali santri, para santri, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, hafizakumullah jami'an. Di tempat yang baik insyaallah, mugi-mugi kula sedaya kali jenengan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Para yai, para ibu nyai, seluruh yang hadir, alhamdulillah kami merasa bersyukur bisa bersilaturahim di pondok pesantren yang memiliki catatan sejarah istimewa. Bagaimana seorang yang memiliki semangat untuk berhijrah dari Yogyakarta menuju tempat hijrah, teringat tentang kisah baginda Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Beliau sudah diperlihatkan negeri Yathrib yang oleh malaikat Jibril sudah diberitahu inilah negeri Al-Muhajarah yang akan menjadi tempat hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin Romo Yai Abdul Majid rahimahullahu taala rahmatal abrar, beliau ini sangat memahami tentang makna la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyat. Maka semangat dan niat beliau untuk berhijrah berbekal mencari ilmu agama, kita lihat keberkahannya hari ini. Bibit yang sudah ditanam sejak tahun 30-an sudah menjadi pondok pesantren pohon besar
bernama Mambaul Huda. Tidak berlebihan kalau kita katakan pondok pesantren katos syajarah tayyibah, wit-witan ingkang barokai. Mengapa? Karena kita yakin bahwa di pondok pesantren inilah kalimat tayyibah itu diajarkan. Daraballahu masalan, apa yang Allah contohkan? Kalimat tayyibah kasyajaratin tayyibah. Kalimat yang baik diumpamakan seperti yang pohon yang baik. Pohon yang baik adalah pohon yang besar manfaatnya, mulai dari akarnya, pohon, daun, hingga buahnya. Baginda Nabi memberikan contoh bahwa seorang mukmin hidupnya adalah bagaikan pohon yang baik. Ketika sahabat Ibnu Umar mendengar Nabi bertanya, pohon apakah yang diumpamakan seperti orang mukmin? Para sahabat menyebutkan berbagai macam jenis pepohonan, tetapi tidak ada satupun yang disebutkan sesuai dengan harapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata seorang anak kecil yang dianugerahi kecerdasan luar biasa, sahabat Ibnu Umar, terlintas dalam hatinya mungkin pohon yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah pohon kurma. Ternyata baginda Nabi memberikan jawaban persis sesuai dengan apa yang terlintas dalam hati sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka seorang mukmin hidupnya bagaikan pohon yang baik. Para ulama memberikan tafsir tentang pohon yang baik. Kalimat yang baik adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagian lagi mengatakan bahwa kalimat yang baik adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ulama yang lain lagi menjelaskan seluruh amal saleh adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Maka di pesantren ini kita diajarkan tentang la ilaha illallah, kita diajarkan tentang bertasbih, bertahmid, bertakbir. Bahkan di pesantren ini kita diajarkan bagaimana beramal saleh. Inilah mengapa kemudian kami yakin bahwa pondok pesantren tidak ubahnya adalah kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kuat menghujam ke dalam tanah dan pohon, batang, ranting hingga dedaunan dan buahnya tinggi menjulang ke angkasa. Amin Allahumma amin. Mungkin para santri yang nututi zaman Romo Yai Abdul Majid tidak membayangkan hari ini pondok pesantren Mambaul Huda dengan lembaga pendidikannya dan bangunan fisiknya akan seperti yang kita lihat saat ini.
Alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah pondok-pondok pesantren, para pendahulu kita, para muassis berjuang membabat alas jauh dari keluarga, bahkan dari masyarakat. Kalau di Sukoharjo itu hutan belantara, jauh dari kampung. Buyut Samsul, babat alas, masih belum ada masyarakat. Nah, begitu juga pondok-pondok pesantren, para yai sepuh ini seperti orang yang menanam bibit, kemudian tumbuh menjadi tunas, dirawat. Alhamdulillah, saya membaca sejarah bagaimana almarhum Romo Yai Ahmad Muslimun nggih. Beliau dianugerahi oleh Allah ilmu falak, sehingga mengharumkan pondok pesantren ini dengan keilmuannya. Alhamdulillah. Dan orang yang biasanya diberi ilmu falak ini, beliau yadhkuruna ayatillah, diberi kemampuan untuk mengingat, berzikir ayat-ayat Allah al-kauniyah, malakutus samawat wal ard. Dan orang-orang semacam ini kami husnudzon, beliau bukan hanya ilmu astronomi yang dikuasai, tetapi ada hal yang metafisika, hal yang di luar dari sebatas ilmu falak yang bisa dipelajari secara teori, tetapi ada hal-hal lain yang merupakan ilmunya kaum arifin, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para santri harus bersyukur memiliki para masyayikh yang luar biasa. Jaga adab, jaga etika, jaga zahir batin kita kepada para masyayikh. Jangan sampai ada su'ul adab yang sangat mungkin mengurangi keberkahan ilmu yang kita peroleh. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah bagaimana kita membayangkan pohon yang bernama Mambaul Huda tumbuh besar, sementara santri-santri, para alumni pulang ke masyarakat menyebarkan ilmu yang sudah diajarkan oleh para yai sejak zaman Yai Majid, kemudian hingga hari ini diasuh oleh Romo Yai Khazin beserta seluruh keluarga besar beliau, para ibu nyai. Tidak lain, para santri-santri yang bermasyarakat ini adalah buah yang mungkin bijinya bisa ditanam dan tumbuh lagi menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi jangan lupa, santri Mambaul Huda, manisnya ilmu, buah yang diperoleh ini karena berkah sambungan kepada pohon besar. Dan pohon besar ini sambungan kepada akar yang tidak terlihat di permukaan tanah. Maka kalau sekarang kita yang masih hidup di alam dunia ini adalah bagaikan pohonnya yang ke atas, beliau alladzina sabaquna bil iman, para almarhumin, almarhumat, perjuangan jasa besar Ki Abdul Majid dan Ibu Nyai Siti Rabiah Al-Adawiyah.
Ini adalah akar dari pohon besar Mambaul Huda. Jangan pernah putus dari akarnya. Kalau tidak ingin rantingnya akan kering, godong atau pohonnya akan berguguran, kemudian buahnya bisa kehilangan rasa manisnya. Begitulah kalau santri, alumni putus dari gurunya, sudah pulang ke masyarakat sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, lupa kepada pondok pesantrennya, lupa sowan kepada kiainya, lupa sowan kepada ibu nyainya. Padahal keberkahan ilmu, jalan yang sudah ditempuh, bisa mengenal baik dan buruk, ini berkah dari pohon besar pondok pesantren Mambaul Huda. Tadi ikut menyaksikan baiat janji setia para santri niki kelas akhir niki madrasah aliyah, madrasah diniyah Miftahul Huda. Sebentar lagi masyarakat sudah siap-siap menunggu buahnya ilmu para santri. Setidaknya manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat Romo Yai tentang para muassis pondok pesantren di berbagai daerah. Beliau ini rata-rata tidak banyak bicara, tapi sekali dawuh ini mantepnya luar biasa. Kalau di zaman buyut Syamsul Arifin, ayah dari Mbah Yai As'ad, beliau itu kalau ada santri mau pulang, nggak ada ceramah panjang lebar, mboten. Didhawuhi kados pengajian mboten. Pamit wangsul. Murok ya Jong, murok. Murok nggih napa istilahnya? Nguncal nggih. Ngajar Al-Qur'an, ngajar agama. Murok abakna, murok keluargana, murok masyarakat. Ajari diri sendiri, ajari anak istrimu, dan ajari keluarga masyarakatmu. Sehingga santri-santri alumni di zaman itu, santri dari Buyut Samsul itu rata-rata di masyarakat perintis pondok surau, pondok langgar, musola-musola kecil yang ada di kampung-kampung, ngajari alif bakta, ngajari caranya tahara, istinja, tayamum, sholat, dan hal-hal yang sangat mendasar tentang fikih. Itu adalah hasil dari didikan para muassis. Jadi kita hari ini menikmati buahnya, kita hari ini merasakan teduhnya. Kalau kemudian ada pohon yang tumbuh dari pohon besar, menawi wonten alumni, ada yayasan, lembaga pendidikan, kemudian hati-hati merasa bahwa dia yang sudah berjuang. Ingat, panjenengan niku adalah biji buah dari pohon besar Mambaul Huda. Ojo sampai suul adab, apalagi melupakan. Oh enggak bisa, saya kan sudah alumni, kemudian saya sudah berjuang sendiri, saya kan melanjutkan ke sekolah ini dan itu, sekolah sarjana dan semacamnya, ngoten. Akhirnya apa? Kalau sudah ruhaninya merasa putus dengan murabbir ruh, hati-hati keberkahannya juga diputus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para hadir, agama ini sebenarnya barokah dari silsilah sanad sambungan kepada guru. Ibadah kita pun demikian. Salat kita adalah barokah sambungan pada guru. Kalau kita salat bisa bertakbir, ini sebenarnya takbirnya kita bisa sambung kepada takbirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Barokahnya para guru. Dulu kita diajari takbir oleh guru kita diajari oleh gurunya, para ulama diajari oleh gurunya, sampai salafus saleh, para tabi'in belajar sholat kepada tabi'in. Para tabi'in adalah murid dari para sahabat. Para sahabat adalah murid langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau inilah yang mendengar langsung Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Seandainya ini disingkap rahasianya, kita ini salat makmum kepada Rasulullah. Tetapi lewat siapa? Tidak bisa kita langsung makmum pada Rasulullah, lewat melalui guru-guru kita. Kalau kita ini sudah 1442 Hijriah, berarti 15 abad kita sudah tidak berjumpa, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu fisik, menatap langsung, bahkan kita belum pernah mencium tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ada guru kita, ada guru dari guru kita. Kalau satu abad ada 2 orang guru, berarti 15 abad ada kurang lebih 30 orang guru yang menyambungkan ilmu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jangan dirusak. Sekarang ada kelompok yang ingin merusak. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas, ini ya minal jinnati wan nas, bangsa jin, bangsa menungso. Ya, bangsa menungso ini yang ingin mutus sambungan ilmu kita kepada baginda Nabi. Mereka yang tidak mau menghormat para ulama. Wis ojo melok Imam Syafi'i. Sudah tidak usah madhab-madhaban, tidak usah madhabul arba'ah. Langsung kanjeng Nabi, langsung Quran hadis. Ini hati-hati, jangan sampai santri Mambaul Huda kemudian pulang ke masyarakat delok channel TV, waduh, sing ceramah malah sudah qala Allah wa qala Rasulullah, koyok-koyok wis gak ono Safina, gak ono Ta'lim wa Ta'adim, sudah Fathul Mu'in, semua ndak ada, langsung kepada aslinya. Ini bahaya. Berarti kita diajari putus sambungan, maunya melompat. Ini tidak benar. Silsilah mata rantai keilmuan diputus. Tidak mungkin kita langsung ngaji pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di bawahnya kanjeng Nabi kita tidak bisa ngaji kepada Imam Syafi'i langsung, mboten saged. Kalau nak barokahnya para yai-yai, para ulama yang dulu ngaji kepada para masyayikh, terutama yang ada di Mekah dan Madinah, Al-Haramain Asy-Syarifain. Barokahnya para mukimin, ulama yang tinggal di sana pulang ke tanah air seperti Hadratus Syekh Qasim Asy'ari dan para kiai-kiai penyebar ilmu agama. Inilah kemudian kita dapat merasakan. Demikian juga dulu Mbah Sunan Ampel. Saya dapat cerita ceramah dari Mbah Yai As'ad bahwa Sunan Ampel waktu mondok di Madinah itu dapat keistimewaan saged kepanggih Kanjeng Nabi yaqadatan. Laisa manaman, boten mimpi, langsung didhawuhi. Dan itu yang punya keyakinan i'tiqad semacam itu nggih orang-orang pesantren. Kalau bukan pesantren
malah ingkar, tidak percaya dengan hal yang semacam itu. Kalau kita yakin itu karomah. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi kepada Mbah Sunan Ampel? Gowon ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gowon. Suruh bawa ke Nusantara, ke Indonesia. Akhirnya Mbah Sunan Ampel kemudian ke Majapahit, diterima sebagai keluarga karena bibinya adalah istri dari Brawijaya, sehingga beliau diberi kepercayaan sampai punya tanah di Ampel Dento. Nah, disitulah kemudian tersebar Islam. Model pondok pesantren asal muasalnya dari Mbah Sunan Ampel. Alhamdulillah turun temurun tersebar luas sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Ini salah satu sejarah yang harus kita perhatikan. Tahlil yang ada di masyarakat itu ada sanad sambungannya. Wonten seratan manuskrip kuno niku ternyata yang menyusun dinisbatkan kepada Sunan Giri. Jadi kalau ada orang bid'ahkan tahlil, opo tahlil gak ono dalil. Ya. Tapi kalau kiai-kiai yang pinter sekarang itu malah ditambahi hadis-hadis. Afdalu adzikri utawi napa? Jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Afdalud du'a astaghfirullah. Kenapa? Orang yang tidak mantap akhirnya ngerti, oh ada dalilnya. Tapi kalau orang dulu sekali nindawi monggo langsung sami'na wa ata'na. Nah ini modelnya zaman milenial, sik takok nih sih, apa dalil kan gitu. Hati-hati. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan para santri terutama yang baru saja di wisuda ini mendapatkan aliran keberkahan dari muassis dan para pengasuh, sehingga tersebar semakin banyak biji-biji dari syajarah thayyibah bernama Pondok Pesantren Mambaul Huda ke seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang mengamalkan janjinya Kanjeng Nabi. Islam akan tersebar di mana matahari bersinar. Jadi rumah yang tersinar matahari, ada harapan di sana Islam akan bersinar. Maka sebarkanlah sampai ke seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau masih Islam ini diamalkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah masih terus diamalkan, maka negeri yang kita cintai NKRI ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan harapannya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya, pondok pesantren niku pakunya alam. Kenapa? Karena ketika di sana ada orang yang tafaqquh fid din, berarti ada orang yang dikersani Gusti Allah untuk menjadi orang baik. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Terus para ulama iki tandane wong sing bakal husnul khotimah. Jadi panjenengan dipilih oleh Allah mondok di pesantren jadi santri niku tandane bakal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sementara ada orang ngapunten celak kali pondok nggih krungu ana pesantren, ana lembaga pendidikan, ana pengawasan. Dia sibuk dengan kehidupannya. Dia sibuk dengan dunianya. Kemudian dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal tentang sholat, tidak kenal tentang caranya berwudu yang baik. Dia jauh dari agama. Nah nanti mau jawab apa? Orang yang semacam ini dalilnya apa ketika ditanya oleh malaikat? Oleh karena itu
agar tidak ada orang yang bisa bantah, sebarkan ilmu agama. Sebarkan. Kita jangan kalah dengan orang yang jual barang, promo dari satu rumah ke rumah, promo barang, totolan. Kita harus bisa menyampaikan agama ini dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang garang, bukan cara dengan bom. Ini wonten berita di luar Jawa wonten bom, bahkan di Jakarta nyaris akan diledakkan di daerah Condet, ketangkep. Alhamdulillah. Ternyata sudah dilacak oleh kepolisian. Jazahullah khairan. Semoga Allah membalas jasa-jasa para petugas yang telah berhasil mengamankan negeri ini. Kalau kemudian negeri ini tidak aman seperti negara-negara yang ada di luar, kita tidak bisa membayangkan pondok pesantren buka pengajian tidak aman, orang mau ke masjid tidak aman. Ngeten mawon pun mau ngadakan pengajian masyarakat boten saged. Ketamuan Mbak Yu Covid ya 19 tasih nem niku murid. Tapi kemudian jadi fitnah di mana-mana. Ya, lembaga pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tamu ini segera pergi dan bawa barokahnya. Terus Mbah Yayai Hamid Pasuruan, penyakit itu ya koyok tamu, nek wis mulai biasanya ono barokah. Nah, tinggal kita tunggu barokahnya Mbak Yu Covid-19 ini apa kan itu ya. Insya Allah pasti besar hikmahnya. Hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat bil muntasiji. Semua ada hikmah di balik peristiwa, bagaikan kain rajutan yang tersusun rapi. Tidak ada satupun yang terlepas dari hikmah ilahi. Hanya saja mungkin kita belum ketemu sama Mbak Hikmah kan gitu. Apa hikmahnya kedatangan Covid? Wonten teng Hilyatul Auliya niku seorang waliullah saged dialog dengan penyakit. Ada penyakit wabak ke negeri Syam. Min aina anta ila aina. Jadi dialog tanya sama penyakit. Saya dari negeri ini akan menuju ini, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? 3 tahun atau 2 tahun. Berapa orang yang ditarget untuk mati? Sekitar 1000 orang. Sudah sesuai tahun yang sudah disampaikan, ketemu lagi, pamitan lagi, penyakitnya pamitan. Sudah tugas saya selesai. Loh, katanya 1000 orang. Ini kok yang mati sampai 20-an orang? Yang 1000 itu tugas saya. Sisanya matinya itu mati karena ketakutan. Bukan karena tugas saya, katanya penyakitnya. Takut, akhirnya mati takut. Lupa bahwa ada ajal kematian. Jadi kalau sudah idza jaa ajaluhum, sudah enggak ada penundaan, enggak bisa dimajukan. Seperti kisahnya malaikat maut bertamu kepada Nabi Sulaiman, ketemu dengan orang yang dituju. Didelok, kok sawangan ini golek aku iku sapa iki? Begitu orang ini malaikat yang menyamar jadi manusia sudah kundur, tanya tamunya, Nabi Sulaiman, niku sinten lho? Niku malaikat maut. Waduh, ini. No, saya itu disawang. Kayak saya ini mau ditarget mati ini. Akhirnya minta kepada Nabi Sulaiman, tolong, jangan-jangan saya ini sebentar lagi mau dicabut nyawa. Pindahkan saya ke negeri yang paling jauh. Jenengan itu kan punya kemampuan mukjizat menaklukkan angin. Akhirnya Nabi Sulaiman menuruti apa yang diinginkan tamunya. Nggih, monggo langsung dikirim dengan angin
sampai ke negeri India. Waktu itu India paling jauhnya tempat nggih. Kira nganopo pun wonten Bollywood napa dereng niku. Wonten Shahrukh Khan napa dereng. Akhirnya dikirim ke India, sampai di India malaikat maut datang. Tepak iki saya iki. Sesuai dengan tulisan bahwa si fulan mati di India pada jam sekian. Dicabut di India. Datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tugas saya selesai. Loh, ini ku tamu yang barusan di sini, saya cari sesuai dengan tulisan. Saya diperintah untuk mencabut nyawanya. Harinya benar, jamnya hampir, tapi tempatnya kok malah di Baitul Maqdis. Nopo nggih salah kirim pesan kan. Ternyata dilalah dia minta sendiri ke India. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menghindar dari kematian. Yang bisa kita minta adalah mugi-mugi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pohon bernama Mambaul Huda mengajarkan syajarah tayyibah. Kita ikrarkan jaddidu imanakum. Monggo sedaya sareng-sareng kita memperbaharui keimanan kita. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Monggo sedaya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo sedaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami zalim kepada diri ini, kami aniaya, kami dosa, kami durhaka. Ya Allah, ampunilah kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, ampunilah diri kami yang durhaka kepada kedua orang tua kami. Ampunilah kami yang menyakiti perasaan ibu kami. Yang berani melawan pada ayah kami, membantah.
Ya Allah, ampunilah kami yang durhaka kepada guru kami, para yai dan ibu nyai kami, yang su'ul adab kepada para masyayikh, guru-guru kami. Ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami yang berbuat salah dan dosa kepada saudara-saudari kami, kepada sahabat teman-teman kami. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Dengan berbekal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan berbekal syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan berbekal kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah ya Allah bihusnil khatimah. Astaya la Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, la subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا wa'fu anna warhamna.
واعف عنا وارحمنا واعف عنا فانصرنا على القوم الكافرين. Mugi ngapunten dosa kula dalu lan linten lan dosanipun tiyang sepah kula lan dosanipun kaum muslimin sedaya. Mugi-mugi husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian yang bisa kami haturkan menawi wonten kelepatan dari awal hingga akhir. Nyuwun pangapunten kan tidak ada batasnya. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.